Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan materi konsep pembelajaran beranggotakan 1. Nikmatul Khairunisa, NIM A510200145. 2. Laksmi Kumaladewi dengan NIM A510200147. 3. Ada Violita Kolorasana Setia Putri, NIM A510200149. Yang keempat ada Ana Fatwa Fauziah, NIM A510200151. Yang kelima ada Nifa Anggita dengan NIM A510200152. Yang keenam ada Amarilis Khairunisa, NIM A510200153. Dan Aulia Kharisma, NIM A510200154. Dalam hakikat belajar menurut para ahli dikaji dan disimpulkan dalam Marsudi 2013 diantaranya menurut Sumadi Suryabrata 2004-232 mengkaji pendapat para ahli yaitu Cronbach, Horald Spitz, MC Good, Hilgard, and Western menyimpulkan bahwa belajar membawa perubahan. Perubahan itu didapat dari kecakapan baru atau pengalaman baru, serta terjadi dengan sengaja atau adanya usaha. Sedangkan menurut Muhyiddin Shah 2004-92-93 mengkaji pendapat para ahli yaitu Skinner, Chaplin, John Bibbings, dan Whiting and Ripper menyimpulkan bahwa belajar sebagai tahapan perubahan tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses pengetahuan atau kognitif. Sedangkan menurut KRBS Hudjartanto 2002-151 mengkaji pendapat para ahli yaitu Arthur J. Geddes et al., L. D. Crow and Crow, Malvin H., Max R. S. H. Chauhan, dan George I. Kimball menyimpulkan bahwa belajar merupakan proses penguasaan sesuatu yang dipelajari. Penguasaan meliputi memahami, merasakan, serta melakukan sesuatu. Kedua, selanjutnya adalah hakikat pembelajaran. Definisi dari hakikat pembelajaran sendiri adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses transfer ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, pembentukan sikap dan kepercayaan, serta keterampilan tertentu yang dikuasai peserta didik. Sedangkan hakikat hasil belajar adalah usaha siswa melalui kegiatan proses belajar mengajar. Dalam Iskandar Sujana 2011 menyatakan bahwa hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran berupa tes yang disusun secara terencana dan tes tertulis. Baik secara tes tertulis maupun tes lisan maupun tes perbuatan. Menurut Omar Hamalik, hasil belajar adalah apabila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada seseorang. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, serta tidak mengerti menjadi mengerti. Menurut Hamalik 2005. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku serta proses belajar mengajar yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor. Landasan konsep pembelajaran yang pertama ada filsafat, yaitu belajar mengajar melibatkan upaya yang hakiki untuk membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia yang ditekan berbagai tuntutan dalam kehidupan. Serta filosofis belajar merupakan mengingat kembali pada manusia mengenai makna hidup yang bisa dilalui melalui proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, menelaah, serta meyakini segala sesuatu kebenaran sehingga memberikan kemudahan dalam mencapai keinginan. Belajar diperlukan, tetapi belajar harus dipahami sebagai kegiatan dalam mencari dan membuktikan kebenaran. Yang kedua adalah landasan psikologis. Perilaku manusia bisa berubah karena belajar, akan tetapi manusia belum menyadari dan memahami perilaku yang dimiliki. Maka perilaku yang masih dicari dapat dikaitkan dengan psikolog. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang akhirnya mempelajari produk atau hasil dalam bentuk perilaku yang tampak. Landasan selanjutnya adalah sosiologis, yaitu di mana makhluk sosial dan individual merupakan manusia. Melalui belajar, individu dapat bersosial. Jika dalam belajar tanpa makna, makhluk sosial, maka belajar akan dijadikan cara untuk saling menguasai dan memusnahkan.
Landasan sosiologi sangat penting karena menggiring perkembangan karakteristik individu untuk bersosial dan bermasyarakat. Landasan yang selanjutnya adalah komunikasi. Dalam komunikasi, proses belajar mengajar akan menghasilkan sesuatu interaksi kompleks yang menimbulkan proses komunikasi. Komunikasi memberikan kontribusinya dalam mempengaruhi siswa dalam mencapai keberhasilan membaca pesan atau informasi pada proses belajar mengajar. Pesan tersebut berupa pesan langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya ada perkembangan konsep dasar pembelajaran. Yang pertama ada preparation atau persiapan, yaitu tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Pastinya pada tahap ini akan menciptakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan yang sehat. Pada tahap ini juga dapat menimbulkan minat peserta belajar dan juga memberi mereka perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang dan menempatkannya dalam situasi opsional untuk belajar. Dan selanjutnya, tahap selanjutnya adalah penyampaian atau presentation. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran ini dimaksud untuk mempertemukan peserta didik atau peserta belajar dalam materi belajar yang mengawasi proses belajar serta positif dan menarik serta membantu peserta belajar menemukan materi belajar yang baru. Pada tahap ini, presentasi berarti pertemuan, di mana fasilitator dapat memimpin, akan tetapi peserta didik atau peserta belajar yang harus menjalani pertemuan itu. Pembelajaran berasal dari keterlibatan aktif dan penuh serta peserta belajar dengan pelajaran, dan bukan dari mendengarkan presentasi guru ataupun dosen saja. Tahap selanjutnya adalah practice atau latihan. Pada tahap latihan atau practice ini dalam siklus pembelajaran berpengaruh terhadap 70% atau lebih pengalaman belajar keseluruhan. Dalam tahap inilah pembelajaran yang sebenarnya berlangsung. Bagaimanapun, apa yang dipikirkan dan dikatakan serta dilakukan oleh peserta didik yang menciptakan pembelajaran dan bukan apa yang dipikirkan atau dikatakan dan dilakukan oleh instruktur ataupun pendidik. Dengan kata lain, tugas instruktur atau pendidik hanyalah memprakarsai proses belajar dan menciptakan isi yang bermakna mengenai materi belajar yang sedang dibahas. Selanjutnya adalah performance atau penampilan hasil. Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Tahap ini merupakan satu kesatuan dengan keseluruhan proses belajar. Tujuan tahap penampilan hasil ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Pada tahap ini juga dapat memastikan bahwa belajar tetap melekat dan berhasil diterapkan dan membantu peserta didik dalam memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan. Sehingga hasil belajar itu akan melekat dan menampilkan hasil yang akan terus meningkat. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran secara langsung. Pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Depdiknas menyebutkan bahwa tujuan utama pembelajaran langsung adalah untuk memaksimalkan penggunaan waktu belajar oleh peserta didik. Kemudian karakteristik model pembelajaran langsung terdapat 5 karakteristik. Yang pertama, transformasi dan keterampilan secara langsung, pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu, materi pembelajaran yang telah terstruktur, lingkungan pembelajaran yang telah terstruktur dan distruktur oleh guru. Tahapan model pembelajaran langsung diantaranya yaitu orientasi, presentasi, latihan terstruktur, latihan terbimbing, dan latihan mandiri. Kelebihan model pembelajaran langsung menurut Depdiknas adalah sebagai berikut. Dengan model pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kelas yang kecil. Dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan. Kelemahan pembelajaran langsung menurut Depdiknas
yaitu model pembelajaran langsung berstandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat. Karena semua siswa memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut, guru masih harus mengajarkan kepada siswa. Kemudian, dalam model pembelajaran langsung, sulit untuk mengatasi perbedaan dan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal tingkat pembelajaran dan pemahaman, serta gaya belajar atau ketertarikan belajar siswa. Terakhir, kelemahannya yaitu karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka di dalam kelas. Yang kedua yaitu model belajar berbasis masalah. Pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Menurut Trianto, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis masalah yaitu memiliki kelebihan realistik dalam kehidupan siswa, konsep sesuai dengan kebutuhan siswa, memupuk sifat inquiry siswa, retensi konsep jadi kuat, memupuk kemampuan problem solving pada siswa. Kemudian kekurangannya yaitu persiapan pembelajaran, yaitu alat atau problem konsep yang kompleks, sulitnya mencari problem yang relevan, sering terjadi miskonsepsi pada siswa dan guru, konsumsi waktu di mana model ini memerlukan waktu yang cukup dalam penyelidikan. Langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah di antara lain yaitu yang pertama, orientasi siswa, yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang ketiga ada model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTCL merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristiknya antara lain pembelajaran dilaksanakan dalam konteks authentic learning in real atau live setting. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna atau meaningful learning. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa atau learning by doing. Keempat, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi antar teman atau learning in a group. Kemudian, pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, kerjasama, dan saling memahami antar satu dengan yang lain secara mendalam atau learning to know other deeply. Yang kemudian, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama, yaitu learning to act, to inquiry, to work together. Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan, atau learning as an enjoy activity. Komponen utama pembelajaran kontekstual yaitu memiliki kemampuan utama yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran menurut Nur Hadi yaitu konstruktivisme, inquiry, bertanya, bermasyarakat belajar, pemodelan, refleksi, penilaian nyata. Kemudian terdapat strategi pembelajaran, antara lain strategi menyenangkan dan berpusat pada siswa, yaitu didiskusi merupakan suatu percakapan atau pembahasan terarah tentang suatu topik, masalah, atau isu yang menarik perhatian semua siswa. Yang kedua, eksperimen.
Suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Yang ketiga, terdapat demonstrasi, merupakan suatu presentasi yang dipersiapkan untuk memperlihatkan suatu perilaku atau prosedur. Kemudian terdapat simulasi, yang merupakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan peralatan atau suasana tiruan yang bertujuan agar siswa dapat meningkatkan penguasaan terhadap konsep serta keterampilan dalam bidang yang dipelajarinya. Yang kedua, pendekatan pembelajaran kreatif. Yang pertama, pendekatan berbasis genre atau genre-based approach. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang membantu siswa lebih kompeten berbahasa maupun berkomunikasi melalui penguasaan keterampilan berbahasa diantaranya dengan kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian terdapat pendekatan kontekstual teaching and learning, merupakan suatu proses pengajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran yang sedang mereka pelajari dengan menghubungkan pokok materi pelajaran dengan penerapan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terdapat pendekatan pendidikan matematika realistik atau realistic mathematics education. Pendekatan ini merupakan teori pembelajaran matematika yang dikembangkan di negeri Belanda pada tahun 1973 dengan dua pandangan pentingnya, yaitu matematik must be connected to reality and mathematics as human activity. Karakteristik adalah menggunakan konteks dunia nyata dengan model-model produksi dan konstruksi siswa, interaktif dan keterkaitan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.